Pak Haji Edison dan keluarga panen kedua Pokat Siger. Setelah disibukkan dengan berbagai tugas di pemerintahan yang menyita waktu dan pikiran, akhir pekan menjadi momen yang sangat berharga bagi Pak Haji Edison. Di sela-sela kesibukan, beliau selalu berusaha kembali ke alam, kembali ke kebun yang menjadi salah satu impian dan investasi masa depan keluarganya. Tidak selalu ada waktu luang. Kadang 1 bulan hanya sempat sekali berkunjung. Bahkan pernah 2 bulan baru bisa kembali menengok kebun. Namun setiap kali tiba di sini, rasa lelah seakan luruh digantikan ketenangan. Hari ini menjadi hari istimewa. Pak Haji Edison datang bersama keluarga tercinta, sang istri dan putri mereka, Aisyah. Tujuan mereka sederhana namun penuh makna, melakukan panen pokat bersama. Perjalanan menuju kebun terasa berbeda hari ini. Udara pagi terasa segar, suasana pedesaan masih alami, dan harapan besar menyertai langkah mereka. Kebun yang dulunya hanya lahan kosong, kini telah berubah menjadi hamparan pohon pokat yang tumbuh subur. Perjuangan panjang mulai dari membuka lahan, menanam bibit, hingga merawatnya selama bertahun-tahun kini mulai memperlihatkan hasil. Begitu tiba, pemandangan yang terlihat sungguh menggembirakan. Pohon-pohon Pokat Siger tumbuh sehat dengan buah menggantung lebat di setiap cabangnya. Ini merupakan panen kedua pokat di kebun ini. Namun kali ini hasilnya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Buahnya besar-besar, berbentuk lonjong, segar dipandang. Berat setiap buah berkisar antara 5 hingga 9 ons. Ukuran yang sangat menjanjikan untuk pasar. Aisyah tampak antusias memetik buah bersama ayahnya. Senyum kebahagiaan keluarga begitu terasa, sederhana namun penuh makna. Hari panen selalu menjadi momen yang ditunggu. Para pekerja kebun mulai memetik buah dengan hati-hati agar kualitas tetap terjaga. Sebagian besar pohon Pokat Siger tampak berbuah lebat. 1 pohon bahkan dapat menghasilkan antara 100 hingga 200 buah. Saat ini total pohon pokat di kebun mencapai 3.000 pohon. Namun yang sudah cukup besar dan mulai berbuah sekitar 100 pohon lebih. Jika 1 pohon menghasilkan rata-rata 150 buah, maka panen awal ini saja sudah menghasilkan ribuan buah pokat berkualitas. Ini menjadi pertanda baik bagi masa depan kebun. Bagi Pak Haji Edison, kebun bukan hanya soal bisnis atau investasi. Kebun adalah tempat berkumpul keluarga, tempat anak-anak belajar mencintai alam, dan memahami arti kerja keras. Aisyah terlihat senang membantu mengumpulkan buah. Sang ibu juga ikut memilih buah terbaik untuk dibawa pulang. Suasana penuh kehangatan keluarga membuat kebun terasa hidup. Namun kegiatan hari ini tidak hanya panen, semangat pengembangan kebun terus berjalan. Tadi malam, bibit baru pokat tiba di kebun. Jumlahnya tidak sedikit, 2.000 batang bibit siap tanam. Hari ini, 900 bibit akan ditanam terlebih dahulu. Sisanya akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Tim kebun sudah menyiapkan lubang tanam sejak sebelumnya, agar proses penanaman bisa berjalan lancar. 1 persatu bibit pokat ditanam dengan harapan besar di masa depan. Setiap batang bibit adalah investasi jangka panjang. Butuh kesabaran bertahun-tahun sampai pohon berbuah optimal. Namun bagi Pak Haji Edison, inilah proses yang justru memberikan kepuasan. Beliau percaya, siapa yang menanam hari ini akan memanen keberkahan di masa depan. Ke depan, kebun ini tidak hanya diharapkan menjadi pusat produksi buah berkualitas, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain pokat, kebun ini juga dikembangkan dengan tanaman durian yang perlahan mulai tumbuh besar. Harapannya, beberapa tahun ke depan kebun ini bisa menjadi salah satu sentra buah unggulan di wilayah tersebut. Menjelang siang, keluarga dan para pekerja beristirahat di bawah rindangnya pohon. Mereka menikmati sebagian hasil panen langsung dari kebun. Buah pokat segar dibelah, teksturnya lembut, rasanya gurih dan nikmat. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain menikmati hasil kerja sendiri bersama orang-orang tercinta. Kebun mengajarkan banyak hal, tentang kesabaran, konsistensi, dan harapan. Tidak ada hasil instan. Semua membutuhkan waktu, usaha, dan doa. Pak Haji Edison memahami bahwa pembangunan, baik di pemerintahan maupun di kebun, memiliki kesamaan. Semuanya memerlukan visi jangka panjang.
Hari ini mungkin hanya panen kedua, namun perjalanan masih panjang. Matahari mulai condong ke barat. Panen hari ini selesai, bibit-bibit baru telah ditanam. Keluarga pun bersiap pulang, membawa hasil panen dan rasa syukur. Kebun kembali tenang, menunggu kunjungan berikutnya. Dan di antara barisan pohon pokat yang terus tumbuh, tersimpan harapan besar untuk masa depan, karena setiap pohon yang ditanam hari ini adalah warisan untuk generasi esok. Dari kebun, kita belajar bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis. Kebun pokat yang kini mulai memberikan hasil menggembirakan ini sebenarnya masih tergolong muda. Usianya baru sekitar 4 tahun, namun perjalanan kebun ini tidak dimulai dari pokat. Jauh sebelum pohon pokat ditanam, lahan ini dahulu merupakan kebun karet. Selama kurang lebih 18 tahun, kebun karet menjadi sumber penghidupan andalan. Pada masanya hasil karet cukup menjanjikan dan menjadi tulang punggung ekonomi kebun. Namun waktu terus berubah. Produksi getah karet mulai menurun seiring usia tanaman yang semakin tua. Di sisi lain, harga karet di pasaran juga mengalami penurunan cukup tajam, membuat usaha perkebunan karet tidak lagi seproduktif dulu. Disinilah keputusan besar diambil. Dengan penuh pertimbangan dan visi jangka panjang, lahan karet perlahan diremajakan dan diganti dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi lebih baik di masa depan. Pohon-pohon durian pun mulai ditanam. Modal bibitnya dari pohon karet yang ditebang dan dijual, berbagai varietas durian unggulan dipilih agar kebun ini memiliki potensi besar ketika masa panen tiba beberapa tahun ke depan. Ada durian Musang King yang terkenal dengan daging tebal dan rasa legitnya. Kemudian durian duri hitam dengan cita rasa kuat dan warna daging khas. Tidak ketinggalan durian bawor yang cepat berbuah dan memiliki ukuran buah besar. Serta durian montong yang telah lama dikenal masyarakat sebagai favorit pasar. Jumlah pohon durian 1.200 batang. Penanaman durian ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi menanam harapan jangka panjang. Namun menunggu durian berbuah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Di sela-sela pohon durian yang masih muda itulah muncul gagasan untuk memanfaatkan ruang kosong agar tetap produktif. Akhirnya dipilihlah pokat sebagai tanaman sela. Pohon pokat ditanam di antara barisan durian, memanfaatkan lahan secara optimal sambil menunggu durian memasuki masa produksi. Keputusan ini terbukti tepat. Kini jumlah pohon pokat yang tumbuh di kebun hampir mencapai 5.000 pohon. Sebagian sudah mulai menghasilkan, sementara yang lain sedang memasuki fase pertumbuhan optimal. Kebun yang dahulu hanya dipenuhi karet kini berubah menjadi kebun buah masa depan. Durian sebagai investasi jangka panjang dan pokat sebagai hasil panen yang lebih cepat. Transformasi kebun ini menjadi bukti bahwa pertanian juga memerlukan keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca peluang. Dan perjalanan kebun ini masih panjang. Beberapa tahun ke depan, ketika pohon-pohon durian mulai berbuah lebat dan pokat mencapai produksi maksimal, kebun ini diharapkan menjadi sumber keberkahan yang lebih luas. Bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Di setiap batang pohon yang tumbuh, ada cerita tentang kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa usaha yang dirawat dengan baik pada waktunya akan memberikan hasil terbaik. Di tengah hamparan kebun yang kini hijau, perjalanan panjang itu mengajarkan bahwa setiap mimpi membutuhkan kesabaran, keberanian, dan doa yang terus dirawat tanpa lelah. Dari karet yang pernah berjaya, lalu berganti menjadi durian dan pokat, keluarga ini percaya masa depan tumbuh dari keputusan berani hari ini. Panen yang datang bukan sekadar buah, melainkan harapan bagi generasi berikutnya, peluang kerja bagi masyarakat, serta pengingat bahwa tanah yang dirawat dengan cinta akan membalas dengan keberkahan. Semoga kebun ini terus tumbuh, menghadirkan manfaat, menguatkan kebersamaan, dan menjadi saksi bahwa usaha tulus tak pernah mengkhianati hasil. Saat langkah pulang dimulai, tersisa syukur mendalam serta tekad untuk kembali menanam kebaikan, agar panen masa depan semakin luas, indah, dan menenteramkan hati semua orang yang ikut menjaga alam demi kehidupan yang lebih adil, serta sejahtera bagi anak cucu kelak di tanah tercinta sepanjang masa penuh harapan dan cahaya bagi negeri yang kita bangun bersama hari ini selalu.